Istihda talabul hidayah, meminta hidayah. Karena wazan istaf'ala yastaf'ilu itu bermakna at-talab, yaitu meminta. Kemudian kata Syekh Utsaimin, al-istisqa'u bil anwa yanqasimu ila qismaini. Meminta turunnya hujan kepada bintang-bintang terbagi menjadi dua macam. Ada yang jatuh kepada syirik besar, ada yang jatuh kepada syirik kecil. Jadi meminta hujan kepada bintang-bintang hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang jatuh dalam syirik besar. Yang kedua, yang jatuh dalam syirik kecil. Apa itu yang jatuh pada syirik besar? Kata beliau, al-qismul awal syirkun akbar. Hukum yang pertama, meminta turunnya hujan kepada bintang-bintang yang jatuh pada syirik besar. Walahu surata. Ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama, meminta hujan kepada bintang-bintang yang jatuh dalam syirik besar. Bentuk yang pertama, an yad'uwal anwa'a bis-suqya ka'an yaqulu ya nau'u kadza askina au aghithna. Bentuk yang pertama, minta hujan kepada bintang yang jatuh dalam syirik besar. Seseorang berkata, wahai bintang ini, wahai bintang itu, turunkan hujan kepada saya. Jadi dia berdoanya kepada bintang-bintang secara langsung. Kalau ada orang berdoa, wahai bintang ini, tolonglah saya. Wahai bintang ini, sirami kami dengan hujan. Wahai bintang itu, turunkan hujan kepada kami. Maka ini jatuh kepada syirik besar. Karena kenapa? Karena berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Bahkan syirik yang paling besar itu dalam hal menjadikan doanya kepada Allah, tapi di lain waktu juga doanya kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Kata Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kata Allah, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, walaupun di satu waktu dia doanya juga kepada Allah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah, maka yang seperti ini, yang tidak ada dalil untuknya melakukan itu, maka hisabnya di sisi Allah dan tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat kekufuran. Ayat yang lain, surah Al-Jin ayat 18. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Dalam surah yang lain, surah Yunus ayat 106, Allah berfirman,
wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kata Allah, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang mereka itu nggak bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan bahaya. Jika kalian tetap melakukan itu, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang zalim. Zalim di sini maksudnya apa? Musyrik. Sebagaimana ayat yang sudah kita bahas. Nah, ini bentuk yang pertama. Bentuk meminta hujan kepada bintang yang jatuh pada syirik besar. Seseorang berdoa kepada bintang supaya turun hujan kepadanya. As-saniyatu, bentuk yang kedua, meminta hujan kepada bintang yang jatuh pada syirik besar. An siba usulul amtari ila hadhil anwa ala annaha hiyal fa'ilatu binafsiha dunallah. Yang kedua, minta hujan kepada bintang yang jatuh pada kesyirikan. Seseorang meyakini bahwa hujan itu turun karena sebab bintang. Berarti bintang yang menciptakan hujan itu. Maka orang yang meyakini bintang yang menciptakan hujan, yang menurunkan hujan, orang yang seperti ini jatuh kepada syirik besar. Ini syirik dalam rububiyah atau syirik dalam uluhiyah, Umat? Meyakini bintang yang menurunkan hujan. Hah? Rububiyah. Adapun yang sebelumnya syirik dalam uluhiyah. Karena yang sebelumnya berdoa kepada bintang supaya turun hujan. Adapun yang kedua, dia meyakini hujan ini yang nyiptain karena bintang, bukan karena Allah yang menurunkan. Maka ini juga jatuh dalam syirik besar. Al-qismu tsani, bagian atau jenis yang kedua. Kalau tadi jenis pertama apa? Minta hujan kepada bintang yang jatuh kepada syirik besar. Adapun jenis yang kedua, minta hujan kepada bintang yang jatuh kepada syirik kecil. Tapi jangan dianggap syirik kecil dosanya kecil. Syirik kecil dosanya juga besar, bahkan lebih besar daripada dosa-dosa besar. Bagaimana itu bentuknya? Minta hujan kepada bintang yang jatuh kepada syirik kecil. Kata Syekh Utsaimin, wa huwa an yaj'ala hadhil anwa'a sababan ma'atiqadihi anna Allah huwal khaliqul fa'ilu. Anna kulla man ja'ala sababan lam yaj'alahu Allahu sababan la yujibuhu wa la yuqdiruhu fahuwa musyrik syirkan asghar. Bentuk yang kedua, jenis yang kedua, minta hujan kepada bintang yang jatuh pada syirik kecil, yaitu contohnya seseorang menjadikan sebab turunnya hujan karena bintang ini dan bintang itu. Tapi dia masih meyakini yang menurunkan hujan ini Allah.
Tapi karena sebab bintang ini muncul juga, maka turun hujan. Tapi karena sebab bintang ini terbenam juga, maka turun hujan. Padahal hujan itu emang sebabnya karena bintang atau bukan, Umar? Turunnya hujan sebab bintang atau bukan? Bukan. Makanya bukan karena sebab syar'i, bukan karena sebab kauni. Seseorang yang mendatangkan satu sebab yang tidak pernah didatangkan oleh Allah sebab tersebut, baik sebab syar'i atau sebab kauni, maka dia jatuh kepada syirik kecil. Sama ini seperti kita membahas waktu itu tentang jima. Memakai jimat, syirik besar, syirik kecil, mah. Ya? Memakai jimat, syirik besar, syirik kecil. Nah, lupa lagi. Pakai jimat supaya terus menerus sehat, dagangannya laris. Syirik besar, syirik kecil. Hah? Lupa lagi, mah. Dirinci. Bisa jatuh syirik besar, bisa jatuh syirik kecil. Kapan dia jatuh syirik besar? Kalau dia meyakini sebab utama dagangannya laris karena sebab jimat ini saja, bukan karena kehendak Allah. Maka yang seperti ini jatuh pada syirik besar. Tapi kalau dia meyakininya, ini tetap Allah yang menghendaki dagangan saya laris. Tapi ada bantuan jimat ini juga. Sehingga dagangan saya jadi laris. Maka ini jatuh pada syirik kecil. Sama nih, lihat bedanya tadi. Kapan minta hujan kepada bintang jatuh pada syirik besar? Kalau dia meyakini yang menciptakan hujan dan membuat hujan itu turun, ya bintang itu. Nah, itu syirik besar. Tapi ketika dia meyakini Allah yang nurunin hujan, tapi ada sebabnya, sebab bintang ini tenggelam, sebab bintang ini terbit, sebab bintang ini muncul, maka turun hujan, maka ini jatuhnya syirik, syirik kecil. Bisa bedain nggak? Hah? Bisa bedain ya? Karena tadi yang pertama jelas dia syirik dalam rububiyah, meyakini bintang yang menciptakan, yang mengatur turunnya hujan, ya jelas itu syirik besar. Tapi kalau yang kedua ini, dia meyakini Allah yang nurunin hujan, tapi sebabnya karena bintang ini terbit, karena bintang ini terbenam. Itu dia sama dengan mendatangkan sebab yang tidak ditetapkan sebab itu oleh Allah. Maka yang seperti ini jatuhnya dalam syirik kecil. Paham, paham? Siang-siang agak susah. Kita sebutkan dalil yang pertama berkaitan dengan bab penjelasan tentang meminta hujan kepada bintang-bintang. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala surah Al-Waqi'ah ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan
rezeki-rezeki yang Allah turunkan kepada kalian, justru kalian mendustakannya. Yang dimaksud rezeki dalam ayat ini adalah hujan. Walaupun maknanya secara umum itu bisa semua pemberian Allah. Tapi pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa dan kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian, kalian mendustakannya, itu maksudnya rezeki dalam ayat ini adalah al-matar, yaitu hujan. Sebagaimana ya hadis ya yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, annal murada birizqi al-matar wa anna takdziba bihi nisbatuhu ilal anwa. Kata Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan rezeki dalam ayat ini adalah hujan. Dan yang dimaksud hamba itu mendustakan rezeki dari Allah, maksudnya mereka mendustakan turunnya hujan yang Allah kehendaki, mereka malah menisbatkan itu kepada bintang-bintang. Jadi ketika turun hujan, mereka meyakini, oh ini karena bintang ini terbit, makanya turun hujan. Oh ini karena bintang ini tenggelam, makanya turun hujan. Maka ini yang dimaksud ayat ini. Allah berikan rezeki kepada kalian berupa apa? Hujan, justru kalian mendustakannya. Yang dimaksud mendustakannya apa? Kalian menisbatkan hujan ini turun karena sebab bintang-bintang. Begitu memahami ayatnya, Umahan. Ada. Nah, Itu dari alat transportasi termasuk. Itu maksud dari ayat. Baik. Walaupun ada pendapat yang kedua, annal murada bihi rizqu al-ilm, yang dimaksud rezeki dalam ayat ini adalah ilmu. Karena Allah menceritakan sebelum Al-Waqiah 82 ini, Allah menjelaskan tentang rezeki berupa ilmu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal qa'idatu fit tafsir annal ayata idza kanat tahtamilul ma'nayaini jami'an biduni munafatin tahmilu alaiha jami'an. Kaidah dalam ilmu tafsir bahwasannya apabila dalam satu ayat memiliki dua makna, maka dua makna itu boleh kita ambil tanpa menghilangkan salah satu dari makna tersebut. Berarti bisa maknanya rezeki dalam ayat ini ilmu, bisa juga makna rezeki dalam ayat ini apa? Hujan. Makanya dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika menjelaskan bab meminta hujan kepada bintang, maksudnya mereka menjadikan bintang itu sebab turunnya hujan, dan itu sama dengan mendustakan rezeki yang Allah berikan, yaitu turunnya hujan kepada mereka.
Kemudian kata Syekh Utsaimin, annallaha yubihu haula'i alladziina yaj'aluna syukra rizqi bitakdzibi wal istikbar. Allah Ta'ala dalam ayat ini, surah Al-Waqiah 82 ini, Allah Ta'ala mencela, menganggap buruk orang-orang yang menjadikan rasa syukurnya kepada turunnya hujan ini justru mereka dengan cara mendustakannya. Mereka bersikap sombong, mereka menjauh karena mensyukuri rezeki berupa hujan yang Allah turunkan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara meyakini, membenarkan, menerima, mengamalkan ketaatan kepada Allah dan meyakini yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Adapun sebaliknya, mereka yang menganggap turunnya hujan karena sebab bintang ini, bintang itu termasuk ke dalam kufur. Kufur akbar atau kufur asghar. Namanya kufur asghar, kufur nikmat. Semua ayat atau hadis yang bicara tentang kufur nikmat itu maknanya kufur asghar, kufur kecil. Karena dia dustakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa'lam anna takdziba naw'an. Ketahuilah, mendustakan, mengingkari itu ada dua macam. Yang pertama, at-takdzibu bilisanil maqal. Dia mendustakan nikmat yang Allah berikan dengan ucapan lisannya. Salah satu contohnya mendustakan nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah dengan cara ucapan dan lisannya. Ketika turun hujan dia berkata, oh ini hujan karena sebab bintang ini muncul. Oh ini hujan karena sebab bintang itu terbenam. Maka ini kufur atau kedustaan yang sifatnya apa? Berupa ucapan atau lisan yang mengucapkan. Yang kedua, at-takdzibu bilisanil hal. Mendustakan dengan cara amalan hatinya, keyakinannya. Bagaimana itu maksudnya? Bi an yu'azzimal anwa. Dengan amal hati atau amal perbuatannya dia dustakan itu nikmat Allah. Bagaimana caranya? Dia agungkan bintang-bintang, bahkan dia meyakini bintanglah yang menjadi sebab turunnya hujan tersebut. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan khutbah di hadapan rakyat. Kata Umar, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum musaddiqin fa antum hamqa, wa in kuntum mukadzibin fa antum halaki. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai sekalian manusia, jika kalian mengkufuri nikmat Allah dengan melakukan kesyirikan, maksiat, tapi kalian masih meyakini ayat-ayat Allah tersebut bahwa itu Allah yang menurunkannya, maka kalian adalah orang yang hamqa. Hamqa itu bodoh. Ya, gimana Bu?
Itu bisa di sini, Pak. Mau kemana? Buat di sana ya? Iya di situ sus. Cabut aja, Pak. Jangan ininya. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kalian mengkufur nikmat Allah, tapi di satu sisi kalian yakin dengan ayat-ayat Allah, kalian benarkan itu ayat-ayat Allah, maka kalian termasuk orang yang hamqa. Hamqa itu apa? Bodoh. Dia yakin dengan ayat Allah, tapi masih berbuat syirik, masih kufur nikmat, masih menisbatkan kejadian-kejadian di muka bumi dengan sesuatu yang gak pernah didatangkan sebabnya oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kalian melakukan kekufuran, kesyirikan karena sebab kalian tidak mengimani ayat-ayat Allah, kalian mendustakan ayat-ayat Allah, maka yang seperti itu kalian akan binasa. Jadi di sini mendustakan nikmat yang Allah berikan ada berapa macam, Umahat? Dua. Yang pertama dengan apa? Dengan ucapan. Yang kedua dengan amal perbuatan dan amal hati. Maka dua-duanya ini termasuk ke dalam kufur nikmat. Kufur nikmat tadi masuknya kufur asghar. Nah, ini dalil yang pertama tentang meminta hujan kepada bintang-bintang, yaitu surah Al-Waqiah ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan nikmat hujan yang Allah turunkan kepada kalian, kalian mendustakan nikmat tersebut. Dalil yang kedua, dalilnya berupa hadis. Wa an Abi Malikin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Kata Rasulullah SAW, ada 4 perkara yang dilakukan umatku, padahal 4 perkara tersebut adalah perkara yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Yang umatku tersebut tidak akan meninggalkan perkara tersebut. Perkara apa itu? Yang pertama, al-fakhru bil ahsan, berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan. Ini perkara jahiliyah, ya, membanggakan sukunya, kabilahnya. Oh, dia dari keturunan bangsawan, dia dari keturunan konglomerat, dia dari keluarga cendana. Tahu nggak keluarga cendana? Membanggakan kalau dia keturunan konglomerat. Nah, ini perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatnya Rasulullah sampai hari ini.
Dan kalimat arbaun, 4 perkara ini bukan bermakna pembatasan. Artinya perkara jahiliyah itu tidak sebatas 4 ini. Masih ada perkara-perkara jahiliyah yang lain yang itu disebutkan dalam hadis yang lain. Adapun yang dimaksud itu adalah perkara jahiliyah. Apa yang dimaksud jahiliyah di sini? Yang dimaksud jahiliyah maka mengandung 2 maknanya, kata Syekh. Ketika disebut itu perkara jahiliyah, makna yang pertama at-taubih. Apa artinya at-taubih? Itu perkara yang sangat buruk, perkara yang sangat tercela. Jadi kalau disebut itu perkara jahiliyah, maka itu perkara yang sangat tercela, yang sangat buruk. Yang kedua, yang dimaksud itu adalah perkara jahiliyah, maknanya litanfir, agar kaum muslimin lari dari perkara-perkara jahiliyah tersebut. Saya tanya Umar, ada berapa kata jahiliyah disebut dalam Al-Quran? Nah, jangan buka chat GPT. Ada berapa? Ada 4 umahat. Allah sebut perkara jahiliyah dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama surah Ali Imran ayat 154. Allah mengatakan wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka kepada Allah dengan sangkaan jahiliyah. Sangkaan jahiliyah itu mereka mengatakan di dalam hati, jangan-jangan apa yang Allah janjikan gak benar. Jangan-jangan yang Rasulullah sabdakan itu gak benar. Ini namanya prasangka jahiliyah. Makanya prasangka seperti itu gak yakin dengan janji Allah, gak yakin dengan janji Rasulullah, itu namanya prasangka jahiliyah. Makanya kata Syekh Utsaimin, maknanya tadi kalau disebut itu perkara jahiliyah, itu perkara yang sangat tercela. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan. Ada yang namanya prasangka jahiliyah. Ya. Yang kedua, Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 50. Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqin. Apakah hukum jahiliyah yang mau mereka pakai, yang mereka harapkan? Siapa yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin kepada Allah?
Kalau tadi aspek keyakinan, kalau sekarang aspek apa? Hukum. Apa yang dimaksud hukum jahiliyah, Ummahat? Hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah. Sudahlah, nggak usah dibagi warisannya sesuai hukum Islam. Kita bagi rata aja. Ini namanya hukum jahiliyah. Dia kedepankan akal logikanya, dia tolak hukum buatan. Makanya Allah sindir. Ini namanya hukum jahiliyah. Tadi apa maknanya kalau itu bermakna jahiliyah? Sangat buruk. Dan kita harus lari dari perkara tersebut. Yang ketiga, ini pas ini untuk ummahat dan akhwat. Allah berfirman surah Al-Ahzab ayat 33. Kata Allah, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian menetap para akhwat, para ummahat di rumah-rumah kalian, dan janganlah dia berdandan, berhias dengan dandanan jahiliyah. Apa yang dimaksud dandan jahiliyah? Pakaiannya tidak sempurna menutup aurat. Pakaiannya transparan. Pakaiannya ketat. Memakai wangi-wangian. Memakai pakaian yang warnanya mencolok. Nah, ini termasuk tabarruj. Pakaian akhwat itu bukan pakaian untuk mengundang pandangan laki-laki. Tapi pakaian akhwat itu pakaian yang tidak mengundang pandangan laki-laki. Makanya disebutnya tabarruj jahiliyah. Sering Anda sampaikan, kecantikan seorang akhwat jangan diobral. Karena itu kecantikan hanya untuk suaminya. Dan suami zaman jahiliyah itu malah bangga istrinya dipamerin kecantikan. Sama lah ya, sebagian orang di zaman kita kan begitu. Istrinya keluar sengaja nggak pakai aurat, bajunya kekurangan bahan, ya, ketat, transparan, kelihatan dari belakang. Alhamdulillah. Makanya ini disebut dengan tabarruj jahiliyah, dandanan orang jahiliyah dulu yang mereka sukanya mengumbar aurat, mengumbar kecantikan di hadapan laki-laki. Ingat, kecantikan seorang istri hanya untuk suaminya saja. Jangan diobral ke tukang dagang, jangan diobral ke tukang ojek. Karena kecantikan istri sudah buat suaminya saja yang boleh menikmati. Yang keempat, Allah sebut kata jahiliyah dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatah ayat 26.
Kata Allah Ta'ala, إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka hamiyah jahiliyah. Hamiyah jahiliyah itu artinya kesombongan jahiliyah. Maksudnya apa? Maksud hamiyah ini ditafsirkan para ulama fanatisme jahiliyah. Orang jahiliyah itu fanatik kepada kabilahnya, sukunya, ajaran nenek moyangnya. Itu yang membuat mereka jadi sombong. Ingat artinya sombong, maha menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Kenapa mereka tolak kebenaran yang datang dari Rasulullah? Karena mereka punya hamiyah jahiliyah. Apa tadi? Fanatisme. Mereka nggak mau tinggalin ajaran nenek moyangnya. Mereka nggak mau tinggalin ajaran pembesar-pembesar suku dan kabilahnya. Itu yang membuat mereka sombong, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Maka setiap disebutkan jahiliyah, maka itu maknanya sangat tercela dan kita wajib untuk lari dari perkara tersebut. Nah, di dalam hadis ini disebut 4 perkara jahiliyah yang akan terus dilakukan umatku, kata Rasulullah. Jadi diantaranya al-fakhru bil ahsan, bangga dengan keturunan-keturunannya, keturunan konglomerat, keturunan raja. Di Jogja itu keturunan apa? Hah? Sultan. Ya. Nah, itu perkara jahiliyah. Kalau suka membangga-banggakan apa? Nasab dan keturunan. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab maknanya apa? Mencela nasab dan keturunan orang. Mencela itu misalnya dia rendahkan nasab orang yang mungkin itu nasabnya nggak terlalu tinggi. Nasabnya adalah nasab orang miskin. Nah, ini termasuk ya, mencela nasab, merendahkan nasab orang lain, itu termasuk dalam perkara jahiliyah. Dasar kamu keturunan fakir, keturunan miskin, keturunan orang susah. Maka yang seperti ini apa? Mencela nasab dan keturunan. Yang ketiga, ini yang jadi saksi pembahasan kita, termasuk perkara jahiliyah yang itu dilakukan umatnya Rasulullah sampai hari ini, al-istisqa'u bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang. Tapi kalau makna yang pertama mungkin agak jarang ya, orang langsung doa minta bintang turunin hujan. Tapi yang banyak itu kan perkara jenis yang kedua, menisbahkan bintang ini menjadi sebab turunnya hujan. Oh, ini hujan turun karena bintang ini terbit. Oh, ini hujan turun karena bintang itu terbenam. Maka yang seperti ini jatuh dalam kesyirikan. Yang keempat, wan niyahatu 'alal mayyit, bersikap niyahah
terhadap mayit yang mayit itu meninggalkan orang tersebut. Apa artinya niyahah, umahan? Di sini diartikan raf'us sauti bil bukai 'alal mayyiti qasdan, mengangkat suara, berteriak-teriak, meratapi, atau dia berteriak-teriak sambil menangis, meratapi mayit yang meninggalkannya. Atau dalam hadis riwayat Muslim itu, laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'wa bida'watil jahiliyah. Bukanlah dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya, menyobek-nyobek pakaiannya, dan menyeru, mengangkat suara dengan panggilan jahiliyah. Dia gak ridho dengan ketetapan Allah yang telah mengambil orang yang telah dicintainya. Maka yang seperti ini, kata Rasulullah, dia bukan golongan kami. Ingat umahat, setiap ada hadis bunyinya bukan golongan kami, itu maknanya jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Maka 4 perkara jahiliyah ini disebutkan Rasulullah akan terus dilakukan umatku, mereka nggak akan meninggalkan. Makanya Rasulullah ancam orang yang bersikap niyahah. Ini kebanyakannya wanita umahat. Itulah kenapa sebagian ulama sampai melarang wanita ziarah kubur karena begini. Mereka itu suka meratap, gampang sedih. Kalau mengingat orang-orang yang telah wafat yang dulu mereka mencintainya. Makanya Rasulullah ancam dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin, rawahu Muslim. Wanita, kenapa di sini disebut wanita? Karena kebanyakan pelakunya wanita, tapi ini berlaku juga bagi laki-laki. Wanita yang tidak bertaubat, wanita yang melakukan niyahah dan dia tidak bertaubat atau belum bertaubat dari dosa niyahnya sebelum dia wafat, maka nanti pada hari kiamat dia akan dipakaikan pakaian tembaga dari api neraka jahanam. Dikasih pakaiannya pakaian tembaga yang sudah dicelupin ke neraka jahanam. Wadir'un min jarab, dan akan dipakaikan juga pakaian yang pakaian itu isinya kuman-kuman. Maksudnya akan membuat dia jadi kegantalan. Nah, ini ancaman bagi wanita yang melakukan niyahah dan dia belum bertaubat sebelum wafat. Nah, ini menunjukkan apa? 4 dosa atau 4 perkara jahiliyah ini semuanya masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Nah, niyahah ini termasuk dalam perkaranya jahiliyah. Kata Syekh Utsaimin, wa niyahah min amril jahiliyah. Niyahah itu bagian dari perkara jahiliyah. Wala budda an takuna fi hadhil ummah. Tetapi masih ada
umat ini yang melakukan perkara niyahah tersebut. Kenapa mereka melakukan perkara tersebut padahal itu perkaranya jahiliyah? Imma minal jahli, apakah mereka bodoh dengan perkara tersebut, au minal jahalati, atau mereka sudah tahu ilmunya tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Maka yang perlu diingat orang-orang yang masih melakukan niyahah ini, bahwasannya niyahah yang mereka lakukan tidak akan menambah ya ke dalam diri mereka kecuali apa? Rasa sedih saja. Dan orang yang melakukan niyahah itu bagian dari dalil dia orang yang tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Dia murka dengan apa yang Allah takdirkan. Maka yang seperti ini jatuh dalam perkara jahiliyah. Ya. Ini juga yang dilakukan ya oleh orang-orang Syiah hari ini. Mereka meratapi kematian Husain bin Ali. Mereka lakukan ritual tanggal 10 Muharram, hari Asyura, dengan cara apa? Melukai tubuh-tubuh mereka, meratapi apa? Kesedihan ketika Husain dibunuh di Karbala. Karbala kata Husain, karbun wabala. Tahu nggak karbun wabala apa artinya? Hah? Karbala itu kata Husain ketika bertanya, ini namanya tempat apa? Kata Husain, kata orang Kufah, ini Karbala. Lalu Husain berkata, karbun wabala. Apa artinya karbun wabala? Musibah dan bencana. Nah, ini kan dilakukan orang Syiah. Mereka meratapi berlebihan, bersikap gulu atas kematian Husain. Maka kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sedih dengan dibunuhnya Husain radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah. Tapi kita nggak bersikap gulu, nggak berlebihan. Kita sedih saat Husain terbunuh dan kita pun mendoakan rahmat untuk Husain yang terbunuh. Maka ini Ahlus Sunnah sikapnya beda dengan Syiah yang berlebihan dengan cara melukai diri-diri mereka. Bahkan mereka menganggap ini cara kita simpati kepada Husain ketika dibunuh di Karbala. Maka yang jadi pertanyaan, kenapa orang Syiah hanya sedih dengan kematian Husain? Kenapa mereka nggak sedih ketika Umar bin Khattab dibunuh? Kan yang matinya dibunuh bukan hanya Husain kan? Siapa? Umar bin Khattab dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh. Tapi kenapa mereka sedihnya hanya ketika Husain dibunuh? Nah, ini kan jadi pertanyaan, ya. Padahal mana yang lebih utama, Umar bin Khattab atau Husain? Umar bin Khattab jelas, ya. Tapi mereka nggak sedih tuh Umar bin Khattab dibunuh. Bahkan mereka malah mengagungkan orang yang telah membunuh Umarnya, Abu Lu'lu', yang kuburannya sampai hari ini ditawafin sama orang Syiah. Maka ini kan berarti masalah dalam akidah mereka. Mereka nggak mencintai semua sahabat. Yang mereka cintai hanya Ali, Fatimah, Husain,
dan imam 12 Syiah. Hasan aja kan dibenci sama orang Syiah. Padahal kakaknya Husain. Awas jangan salah paham ya, Hasan dan Husain itu bukan kembar. Beda hari lahir ya, mereka berdua. Kalau nggak salah Hasan itu lahir di bulan Sya'ban. Kemudian Husain 1 tahun setelahnya. Padahal Hasan tuh kakaknya Husain, dicaci maki juga sama orang Syiah. Karena sebab Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah ini orang Syiah melakukan niyahah itu. Mereka meratapi kematian Husain dengan cara mereka menganggap ini kematian yang mengenaskan, kita bersedih, akhirnya mereka sampai melukai diri-diri mereka sendiri. Wa yustafadu minal hadis. Faidah yang bisa diambil dari hadis yang kedua ini. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, subutu risalatihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu akhbara an amrin min umuril ghaibi fawaqa'a kama akhbara. Faedah yang pertama dari hadis ini, benarnya risalah kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti benarnya risalah Rasulullah. Karena Rasulullah memberikan kabar yang berkaitan dengan perkara ghaib. Bayangin, Rasulullah sudah bersabda 14 abad yang lalu saat beliau masih hidup. 4 perkara dari umatku yang itu adalah 4 perkara jahiliyah yang umatku tidak akan meninggalkannya. Maknanya masih ada, walaupun sedikit yang melakukannya, tapi ada tuh dari kalangan umatnya Rasulullah yang melakukan salah satu dari 4 perkara jahiliyah. Mereka berbangga dengan nasab dan keturunannya. Mereka mencela nasab dan keturunan orang lain. Mereka masih meyakini turunnya hujan ini karena sebab bintang. Atau mereka melakukan niyahah, meratapi kematian orang yang mereka cintai. Maka apa yang dikabarkan Rasulullah ini jadi apa? Bukti. Rasulullah ini memang utusan Allah, dapat wahyu. Karena nggak mungkin Rasulullah bisa mengatakan perkara gaib kecuali itu dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, at-tanfiru min hadhil asya'il arba'ah. Kita melarikan diri, menjauh dari 4 perkara jahiliyah. Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan. Wa-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Wal istisqa'u bin nujum, minta hujan kepada bintang. Atau tadi menisbahkan sebab turunnya hujan karena bintang. Yang keempat, wan niyahah 'alal mayyit, bersikap niyahah terhadap mayit. Faidah yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini, annan niyahata min kabairiz dzunubi liwujudil wa'idi 'alaiha fil akhirah. Kata Syekh Utsaimin, sesungguhnya faidah dari hadis ini yang ketiga, niyahah itu salah satu dari dosa-dosa besar. Kenapa disebutnya dosa besar? Karena Allah mengancam hukuman yang pedih di akhirat nanti
bagi pelaku niyahah yang sebelum wafat dia tidak bertaubat. Apa tadi hukumannya Umar? Pelaku niyahah yang tidak taubat sampai wafat, maka nanti hari kiamat diapain? Dipakaikan pakaian dari tembaga yang panas. Yang kedua dipakaikan apa? Hah? Pakaian yang berupa kuman-kuman. Ini balasan mereka ya yang niyahah dan belum bertaubat sampai wafatnya. Faidah yang keempat. Udah ya yang keempat? Belum. Maaf, yang keberapa? Yang keempat. Anna kabairadz dzunubi la tukaffaru bil amali shalih. Faidah keempat dari hadis ini, sesungguhnya dosa-dosa besar tidak bisa dihilangkan hanya sekedar beramal saleh. Karena di sini Rasulullah bilang, apabila sebelum wafat tidak taubat, maka dia tetap akan kena azab. Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia haji dan umrah, tapi tetap amal soleh yang dia lakukan tidak bisa menggugurkan dosa-dosa besarnya. Yang kelima, faidah dari hadis ini, anna min syurutit taubati an takuna qoblal maut. Di antara syaratnya taubat itu dilakukannya sebelum nafas sampai kerongkongan. Kalau nafas sudah sampai kerongkongan, maka Allah nggak terima taubatnya. Seperti siapa Umar? Fir'aun. Allah abadikan dalam surah Yunus ya, ayat 91. Hatta idza adrakahul gharaqu, ketika Fir'aun sudah tenggelam di lautan, baru dia berkata, amantu la ilaha illa amanat bihi banu Israil. Aku beriman tidak ada sesembahan hak kecuali sesembahan yang diimani oleh Bani Israel. Tapi apa kata Allah? Al-an wa qad asaita qablu. Kata Allah, kenapa baru sekarang wahai Fir'aun? Kalau bahasa Betawinya, kemarin kemana aja? Ya, sekarang baru taubat. Kok baru sekarang Fir'aun, kata Allah, al-an wa qad asaita qablu, padahal dulu kamu sudah sering maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau banyak berbuat kerusakan. Jadi kalau sudah nafas sampai kerongkongan, tertutup pintu taubat. Yang kedua, kapan tertutup pintu taubat? Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Yang keenam, faidah dari hadis ini, anna syirkal asghara la yukhriju an minal millah. Melakukan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Famin ahlil ilmi man qala, di antara para ulama ada yang berkata, kalau orang melakukan syirik kecil, maka dia di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insyaallahu adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dia,
tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah kalau pelakunya belum bertaubat sebelum wafatnya. Dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat firman Allah surah An-Nisa itu ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Maka syirik di sini termasuk syirik besar maupun syirik kecil. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi pendapat mayoritas ulama tetap mengatakan syirik kecil masih diampuni oleh Allah di bawah kehendaknya Allah Ta'ala. Nah, ini 6 faedah ya dari hadis ya yang menjadi dalil yang kedua dari bab meminta hujan kepada bintang-bintang. Sudah mau jam 3, cukup 2 dalil dulu dari bab ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dalil yang ketiga dan dalil yang keempat tentang meminta hujan kepada bintang-bintang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan materi untuk kajian siang ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan umat Islam dimanapun berada. Amin wa iyyak. Afwan, izin bertanya Ustaz. Apa maksud terjemahan ayat 57 surah Ad-Dariyat? Apa bunyinya? Enggak hafal ayatnya. Harusnya disebutin dulu ayatnya. Ad-Dariyat ayat 57. La uridu minkum ma uridu minkum. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki mereka supaya memberi aku makan. Makna ayat ini, Allah perintahkan kita untuk sibuk beribadah kepadanya. Maka jangan sampai kita cari rezeki tapi malah mengabaikan ibadah kepada Allah. Ini maksudnya. Makanya Allah bilang, aku nggak pengen rezeki dari kalian. Aku pun nggak pengen kalian memberi aku makan. Yang aku minta kepada kalian hanya kalian beribadah kepadaku. Aku yang berikan rezeki kepada kalian. Jadi pesan utamanya umat, kita jangan menyibukkan diri dalam urusan yang sudah Allah tetapkan masalah rezeki, tapi kita sibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Karena banyak orang yang sibuk dengan alasan nyari rezeki,
lupa ibadah kepada Allah. Sholat 5 waktu ditinggal, gak mau puasa Ramadan, zakat gak dibayarkan, majelis ilmu gak pernah dikunjungi. Nah begitu kan, kalau orang sudah sibuk cari rezeki. Makanya kata Allah, aku gak menginginkan rezeki dari kalian, dan juga aku gak ingin kalian memberikan makan kepadaku. Tapi yang Allah ingin apa? Kalian sibukkan ibadah kepadaku. Yang kedua, jika umroh dengan travel umroh, di mana biasanya ada sesi foto jemaah yang umroh dengan travel tersebut, dan foto tersebut di-share di medsos. Bagaimana tipsnya agar kita tetap menjaga hati, agar tetap ikhlas dan terjauh dari riya? Memang fotonya wajib, Umar? Kalau nggak wajib, izin aja, nggak usah ikut foto. Ya, kan nggak wajib kan ikut foto bareng. Maka nggak usah ikut. Ya, kalau tahu itu akan di-share di medsos, kecuali sekedar untuk dokumentasi punya travel itu, tapi nggak di-share di medsos, nah itu boleh. Karena kalau di-share di medsos biasanya punya keinginan tuh supaya ingin dipuji, ingin dielu-elukan karena berangkat umroh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apabila orang tua sudah ikut dan sholatnya juga tidak istiqomah, bagaimana hukumnya? Apakah harus bayar kafaraah atau tidak? Kewajiban kita sebagai anak terus mengingatkan orang tua supaya melaksanakan sholat. Tanya, sudah sholat belum ibu? Kalau bilang sudah, ya sudah. Tapi kalau ternyata memang belum ada tanda-tanda sudah sholat, maka bantu mewudukannya, kemudian dia sholat. Adapun di tengah sholat dia pikun, maka ya sudah. Memang yang lebih utama diulangi lagi. Tapi kalau itu semakin menyusahkan orang tua kita, maka ya sudah. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka cukup kita mengingatkannya saja, tidak ada kafaratnya. Karena meninggalkan salat kalau uzur syar'i, maka itu harus diqadha salatnya, diganti. Kecuali ninggalin salat secara sengaja, itu baru dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada kuis Sumahat, kuisnya sekarang. Oh masih ada. Kirain udah nggak ada. Maksudnya mau nanya langsung ini? Mana yang di chat tuh Mahat? Oh ini. Pak Ustadz Afwan izin bertanya, apa benar kalau ibu mertua saya sebelum meninggal itu harus buat surat waris? Dan kalau tidak buat surat warisan, maka hartanya akan dilimpahkan ke yayasan dan anak-anaknya tidak mendapatkan sepeser pun. Tolong penjelasannya Pak Ustadz.
karena menjadi masalah di keluarga, ana yang membuat ibu mertua ana tersinggung dengan ucapan anaknya. Yang pertama, tidak benar kalau ibu itu harus buat surat warisan. Karena yang namanya warisan umat nggak perlu pakai surat, bahkan nggak perlu pakai akad juga. Ketika ibu meninggal dunia, maka itu otomatis hartanya menjadi milik ahli waris. Nggak perlu pakai surat, nggak perlu pakai akte khusus gitu, notaris, nggak perlu juga ya pakai akad khusus, nggak ada. Setiap bapak ibu kita meninggal sudah otomatis harta itu untuk ahli waris, istrinya, anak laki-lakinya, anak perempuannya. Nah itu sudah otomatis sudah. Jadi nggak perlu pakai akad, nggak perlu juga pakai surat warisan. Nah ini yang pertama. Yang kedua ya itu berpindah kepada yayasan, Anda nggak tahu ini dalilnya dari mana. Karena selama masih ada ahli waris, maka harta dari orang yang meninggal, ibu atau bapak, maka itu nggak boleh kemana-mana kecuali kepada ahli warisnya. Maka kalau dia katakan ini akan pindah ke yayasan, ya berarti tanya dalilnya mana itu. Harta waris bisa jadi milik yayasan, bukan kepada ahli waris. Maka ini Anda tidak dapatkan dalilnya dan memang nggak ada, karena yang berhak dapat warisan itu yang punya hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Afwan Ustaz bertanya, apakah kita berdosa mengabaikan begitu saja makam-makam keluarga? Misal makam orang tua, makam suami, makam saudara, atau makam kerabat kita. Maksudnya nggak dibangun gitu makamnya. Kalau yang dimaksud mengabaikan di sini dibiarkan saja menjadi tanah, batu. Memang kita nggak diperintahkan untuk meninggikan bangunan, justru dilarang. Jadi kuburan itu ya sudah, kan jenazahnya juga sudah dikuburkan, maka dia nggak butuh dibuatin rumah lagi. Maka nggak ada kewajiban bagi ahli waris untuk menjadikan makam suami kah, makam saudara kah, makam kerabat itu dihias-hias. Karena orang yang sudah meninggal ya sudah, dia sudah kembali kepada Allah. Maka nggak perlu kuburannya untuk dihias-hias, diperbagus. Kalau itu yang dimaksud, ya mengabaikan. Tapi kalau yang dimaksud mengabaikan itu kita nggak melakukan ziarah kubur, nah itu mungkin bisa masuk akal. Karena kita ziarah kubur pun sebetulnya fungsinya untuk mendoakan mayit yang ada di kuburan tersebut. Maka itu yang mungkin menjadi makruh hukumnya umat. Jadi kita mesti, walaupun nggak ada waktu tertentu, apakah itu sebulan sekali, apakah itu 6 bulan sekali, apakah setahun sekali, tapi kalau memang kita punya waktu, maka kita melakukan ziarah kubur dengan dua tujuannya kan. Yang pertama untuk mendoakan si mayit, yang kedua untuk mengingatkan kita pada kematian. Allah Ta'ala a'lam bis. Hah? Mendoakan apa? Oh iya, sebetulnya sudah cukup di rumah saja. Ya. Tapi kalau ziarah kubur itu kan yang dia doakan lebih banyak seluruh kaum muslimin yang ada di dalam makam tersebut.
Tapi kalau perempuan nggak boleh sering-sering ziarah kubur, ya, nggak boleh sering-sering ziarah kubur. Tapi hukum asalnya mayoritas ulama menghukuminya mubah, boleh tapi nggak boleh terlalu sering ziarah kubur. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa iyyak. Bila istri sudah melaksanakan kewajiban sebagai istri, tapi karena disakiti suami menjadi tidak ada rasa cinta. Istri tetap menjaga aurat dan kehormatan sebagai istri. Apakah ini dilarang bila sudah tidak ada rasa cinta kepada suami, bertahan untuk ridho Allah saja. Kalau sudah tidak ada rasa cinta karena sebab akhlak suami yang itu menyelisihi syariat, maka Islam punya solusi, yaitu mengajukan khulu. Apa artinya khulu? Gugatan cerai. Tapi tetap mempertimbangkan maslahat dan mudorotnya. Mana yang lebih besar? Karena nggak bisa pasangan itu hidup dalam satu rumah tapi tanpa ada rasa cinta tuh nggak bisa. Ya. Saling diem-dieman, nggak pernah tegur. Kalau ketemu saling ya merengut gitu. Nah, apa enaknya coba hidup satu rumah begitu? Yang mendingan sudah selesaikan ya, sambil ya kita cari yang jauh lebih baik kan begitu, daripada mempertahankan tapi hati selalu dongkol. Makanya Islam punya solusi, yaitu mengajukan khulu, gugatan cerai. Tapi tetap ya, pertimbangkan mana yang lebih besar, maslahat atau mudaratnya. Kalau anaknya masih kecil-kecil, maka lebih baik dipertahankan. Kecuali anaknya sudah pada dewasa semuanya, sudah bisa untuk mencari nafkah sendiri, baru bisa dipertimbangkan untuk melakukan khulu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan, tadi ada yang angkat tangan, yang online, yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Naam Anna, Ustaz. Ya, Apakah suara. terdengar suara Anna, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara Anna, Ustaz? Nah, itu agak besar. Ya, sudah terdengar. Alhamdulillah. Ahwan Ana izin bertanya, Ustaz. Iya. Silakan. Naam, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ahwan, kalau terkait berbangga dengan nasab dan keturunan, apakah berbangga sebagai orang Islam, sebagai orang Indonesia, termasuk di dalamnya? Orang Indonesia selama ini kan terkenal dengan keramahan dan ketulusan hatinya, serta kesopanannya, Ustadz. Qadarullah pada saat kita sedang safar ke negeri lain, atau mungkin mukim di negeri lain, kita bermuamalah dengan orang-orang dari negeri lain, yang zohirnya mungkin kebiasaannya nilai ukuran kesopanannya tidak sama dengan kami, begitu Ustaz. Semisal pada saat berada di majelis, mereka itu terbiasa berebut bicara, semua berbicara, sulit untuk ditenangkan begitu, untuk bergantian bicara. Memang mereka adabnya demikian kebiasaannya. Lalu bila disuguhkan makanan, mereka akan benar-benar berebut secara fisik, itu mereka mengerumuni meja itu, berebut untuk dapat makanan lebih dulu. Sementara kami orang Indonesia biasanya kalau dalam majelis kami tidak akan banyak bicara kecuali ditanya. Tentu kami bertegur sapa pada saat pertama kali berjumpa, tapi kami tidak berusaha untuk mendominasi pembicaraan. Kami gemar menolong, kami tidak berebut makanan, begitulah Ustadz. Nah, apakah pada saat kami bersikap demikian, maksudnya ada rasa
berbangga begitu sebagai orang Indonesia, apakah itu termasuk di dalamnya Ustadz? Sekiranya itu salah, mohon kami diberi nasihat. Jazakallah khair Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ya, jazakillah khair. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, kalau berbangga kepada agama Islam, maka itu nggak termasuk dalam larangan tadi. Dan itu bukan perkara jahiliyah. Karena berbangga kita sebagai mukmin, muslim, itu bagian dari bentuk syukur kita atas hidayah yang Allah berikan. Adapun berbangga-bangga karena kita orang Indonesia akhirnya menganggap orang negeri lain itu di bawah kita, nah itu yang nggak boleh. Karena Rasulullah bersabda, la farqa baina arabiyyin wala a'jami. Nggak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang-orang selain Arab, kecuali apa yang membedakannya? Ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka nggak boleh kita menganggap selain orang Indonesia menjijikkan, ya, atau ya merendahkan mereka, tetap nggak boleh, ya, karena yang diterima di sisi Allah sebagai orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Makanya orang Arab juga nggak boleh dia merasa, saya karena Arab ini saya suku paling mulia. Arab itu kan ada yang karakternya kayak Abu Bakar, yang kayak Abu Jahal juga ada. Jadi nggak perlu membanggakan kabilah, suku, negara, tapi kalau kita bangga dengan agama kita itu baru diperbolehkan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, karena waktu yang sudah mendekati waktu salat asar, kita cukupkan kajian kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.